Ada rasa sakit yang lebih dalam dari pertengkaran. Itu adalah jarak yang tumbuh diam-diam. Anda pikir Anda adalah orang tua yang baik, tapi faktanya Anda telah melakukan minimal 7 kesalahan yang tidak disadari yang menjauhkan hati anak Anda. Kesalahan ini tidak disengaja, tapi dampaknya fatal. Seorang anak tidak berhenti mencintai orang tuanya. Ia berhenti mencintai dirinya sendiri ketika orang tuanya gagal mencintainya dengan benar. Hari ini, saya akan tunjukkan 7 kesalahan tersembunyi itu. Dan saya akan tunjukkan cara menghentikannya sekarang juga. Tonton sampai akhir. Atau risiko kehilangan koneksi seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar. Kita semua pernah membuat kesalahan. Video ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kesadaran. Kita akan fokus pada 7 kesalahan paling menyakitkan yang harus Anda hentikan hari ini. Jika Anda siap menghadapi kebenaran yang akan mengubah parenting Anda, tekan tombol like sekarang. Dan subscribe agar Anda tidak melewatkan alat parenting yang bisa menyelamatkan hubungan Anda dengan anak. Jika ada 2 racun mematikan yang Anda tanamkan tanpa sadar, yang menghancurkan jiwa anak dari dalam, inilah dia. 2 kesalahan ini adalah dosa terbesar dalam dunia parenting, karena keduanya menyerang langsung harga diri anak. Pernahkah Anda dalam keadaan lelah atau marah melontarkan kata-kata pedih seperti, "Kamu ini memang pemalas, dasar ceroboh," atau "Kenapa sih kamu bodoh sekali?" Mungkin bagi Anda itu hanya letupan emosi sesaat, tapi dengarkan baik-baik. Bagi anak Anda, itu adalah hukuman seumur hidup. Ketika Anda melabeli perilaku sebagai identitas, Anda telah menutup pintu perubahan bagi anak. Anak tidak mendengar, "Kamu lupa PR sekali ini." Anak mendengar, "Saya adalah orang yang ceroboh. Saya ditakdirkan untuk gagal." Kata-kata itu menancap di inti dirinya, mengubah potensinya menjadi takdir negatif yang ia percayai. Kita harus hentikan tragedi ini. Anak perlu tahu bahwa perilaku, melupa, menjatuhkan adalah tindakan yang bisa dikoreksi. Sementara dirinya, jiwanya, nilainya tidak pernah salah. Jangan pernah mengoreksi identitas, hanya koreksi perilakunya. Ubah, "Kamu bodoh," menjadi, "Tindakan ini ceroboh, Nak. Mari kita pikirkan cara untuk mengingatnya lain kali." Ini adalah langkah pertama membebaskan anak dari penjara label. Ini adalah racun kedua yang paling berbahaya. Ancaman penarikan cinta dan keengganan meminta maaf. Ketika anak membuat kesalahan besar dan Anda merespon dengan diam 1000 bahasa, wajah dingin atau silent treatment, Anda sedang menampar jiwanya dengan kenyataan pahit bahwa cinta ayah atau ibu bersyarat. Anak tidak melihat Anda marah pada perilakunya. Anak hanya melihat sumber kasih sayang utamanya menarik diri. Pesan yang diterima otaknya sangat primitif dan menakutkan. "Aku tidak aman. Aku hanya dicintai jika aku sempurna." Ini adalah fondasi kecemasan, people pleasing, dan rasa tidak layak. Anak akan tumbuh dewasa sebagai seseorang yang mati-matian mencari validasi dan takut membuat kesalahan karena jauh di lubuk hatinya, ia takut kehilangan cinta. Dan ketika Anda sebagai orang tua tidak pernah meminta maaf saat melakukan kesalahan, misalnya membentak, menjanjikan sesuatu lalu lupa, Anda mengajarkan anak bahwa orang yang memiliki kekuasaan tidak pernah salah. Ini menghancurkan rasa hormat dan mengajarkan anak untuk tidak bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Hentikan tarik ulur cinta. Ajarkan anak bahwa cinta Anda tanpa syarat. Saat ia salah, tetap peluk dan katakan, "Mama Papa kecewa dengan tindakanmu, tapi Mama Papa akan selalu mencintai kamu. Mari kita perbaiki." Ketika Anda salah, tunjukkan kerendahan hati. "Ayah minta maaf sudah membentakmu, itu salah ayah." Ingatlah, Anda adalah cermin bagi dunia.
Jika cermin itu memantulkan cinta bersyarat, anak Anda akan percaya bahwa ia tidak layak mendapatkan yang sejati. Mari kita hancurkan label dan gantikan dengan fondasi cinta yang abadi. Jika di bab 1 kita bicara tentang racun yang menyerang inti diri anak, di bab 2 ini kita membahas pukulan telak yang menghancurkan rasa aman anak di mata dunia luar dan di dunia batinnya sendiri. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan orang tua tanpa menyadari bahwa dampaknya bertahan hingga puluhan tahun. Bayangkan ini, anak Anda melakukan kesalahan di depan umum, mungkin menjatuhkan sesuatu di toko atau bertengkar dengan teman di taman. Reaksi naluri Anda? Memarahi keras dan mengoreksi di tempat. Saat Anda memarahi, mengkritik, atau mempermalukan anak di depan orang lain, Anda telah melakukan pengkhianatan terbesar. Anda telah merobek harga dirinya, membuatnya merasa telanjang dan hina. Anak membawa luka malu itu jauh lebih lama daripada ingatan tentang kesalahannya. Ini bukan sekedar rasa malu sesaat. Ini adalah trauma kecil yang merusak kepercayaan diri sosialnya dan membuatnya takut mengambil resiko di masa depan. Penting, koreksi harus selalu dilakukan secara pribadi. Tarik anak ke tempat sepi, berjongkok setinggi matanya, dan sampaikan pesan Anda dengan tenang dan tegas. Pujian bisa publik, tetapi koreksi harus private. Dengan cara ini, Anda melindungi martabatnya dan memperkuat koneksi Anda sebagai pelindungnya. Kita telah melihat sedikit di awal, tapi mari kita gali lebih dalam. Ini adalah kesalahan yang dilakukan dengan niat baik, niat untuk membuat anak kuat, atau menghentikan drama. Ketika anak Anda menangis karena hal sepele, mainannya rusak, teman tidak mengajak main, lalu Anda langsung berkata, "Sudah, jangan cengeng, itu hal kecil, berhenti nangis sekarang." Anda telah melakukan emotion editing. Apa dampaknya? Anda mengajarkan anak bahwa sebagian dari dirinya tidak diterima. Anak belajar, perasaan saya, kesedihan, kekecewaan, adalah beban bagi orang tua. Saya harus memalsukan perasaan saya agar disayangi. Saya tidak tahu cara mengatasi emosi karena orang tua selalu menutupnya sebelum saya sempat belajar. Secara psikologis, ini memutus jalur pembelajaran emosi, coping skills. Anak tidak belajar mengelola, ia belajar merepresi atau menekan. Emosi yang ditekan tidak hilang, ia menumpuk dan meledak menjadi tantrum yang lebih besar atau bermanifestasi sebagai kecemasan dan depresi di remaja. Solusi jitu, ganti kata jangan dengan saya lihat. Saya lihat kamu sangat kecewa karena rencananya batal. Itu wajar, saya di sini bersamamu. Validasi dulu, baru bimbing. Biarkan anak merasa aman dalam emosinya. Lalu ajarkan ia menamai badai batinnya. Memberi label pada emosi adalah langkah pertama menuju penguasaan diri. Menghentikan dua pukulan telak ini, rasa malu di mata publik dan penolakan emosi, adalah langkah krusial untuk memulihkan harga diri dan kejujuran emosional anak Anda. Jika sebelumnya membahas luka emosional yang mendalam, sekarang kita membahas pengikisan koneksi yang terjadi secara perlahan, setiap hari, dan pembunuhan inisiatif yang membuat anak takut untuk mencoba dan berkontribusi. Kedua kesalahan ini adalah pemisah senyap yang paling sering dilakukan oleh orang tua modern. Tarik napas dan jujur pada diri sendiri. Berapa kali anak Anda datang dengan mata berbinar, berkata, "Ayah, Bunda, lihat gambar ini," atau "dengar ceritaku." Dan Anda menjawab sambil mata tetap tertuju ke layar HP, ke masakan, atau ke pekerjaan. Jawaban Anda, "Iya, bagus, sebentar ya." Ini adalah kesalahan 5 detik yang fatal. Anda mungkin sibuk, tapi pesan yang diterima anak adalah, apapun yang penting bagiku tidak sepenting yang ada di tanganmu. Mereka belajar bahwa dunia Anda, pekerjaan, media sosial, tugas, jauh lebih berharga daripada dunia mereka. Akibatnya, anak berhenti berbagi,
Mereka akan membawa keceriaan dan masalah mereka ke tempat lain. Koneksi yang dibangun secara perlahan selama bertahun-tahun hancur hanya karena prioritas yang salah di momen krusial. Solusi jitu, terapkan aturan jeda penuh 5 detik. Saat anak memanggil, stop, hentikan apapun yang Anda lakukan. Tatap mata penuh. Validasi. Wow, anak, matamu berbinar. Tunggu mama selesai tugas mendesak ya. Lalu tunjukkan padaku detailnya. Koneksi singkat dan penuh perhatian jauh lebih bernilai daripada kebersamaan fisik yang terdistraksi. Anak Anda dengan bangga membereskan tempat tidurnya, atau menyapu lantai, atau bahkan menyiapkan sarapan sederhana. Dan reaksi Anda? Setelah ia pergi, Anda diam-diam memperbaiki, melipat ulang, atau membersihkan lagi karena hasilnya tidak sempurna. Ini adalah pembunuhan inisiatif yang kejam. Meskipun niat Anda adalah kerapian, pesan yang Anda kirimkan sangat menghancurkan. Usaha terbaikmu tidak cukup baik. Kamu tidak kompeten. Anak belajar bahwa mengapa aku harus repot-repot mencoba jika pada akhirnya ayah atau bunda akan memperbaikinya juga. Mereka akan berhenti mencoba. Mereka akan takut berinisiatif. Mereka akan menjadi dewasa yang pasif menunggu instruksi karena takut hasil mereka dikritik secara silent. Solusi jitu, rayakan usaha, abaikan ketidaksempurnaan. Katakan, terima kasih, kamu hebat sudah membantu membereskan kamar, itu sangat membantu. Fokus pada kontribusi dan usaha, bukan kesempurnaan visual. Anak belajar melalui praktik, bukan kesempurnaan awal. Biarkan tempat tidur sedikit berantakan, ini harga kecil yang harus dibayar demi menumbuhkan kompetensi dan rasa percaya diri anak. Menghentikan 2 kesalahan subtil ini akan memastikan anak merasa dihargai sebagai individu dan termotivasi sebagai kontributor dalam keluarga. Di tahap ini, kita membahas 2 kesalahan yang sering disalahpahami sebagai metode disiplin atau motivasi. Padahal keduanya adalah pedang bermata 2 yang memotong motivasi intrinsik dan menumbuhkan kepatuhan berbasis ketakutan. Berapa kali Anda berkata, kalau kamu tidak melakukan A, maka kamu tidak akan dapat B. Atau, awas kalau masih nakal, ayah ibu buang mainanmu. Ancaman memang bekerja, tapi hanya sementara. Ancaman menciptakan kepatuhan palsu. Anak menaati Anda bukan karena mereka mengerti aturan atau menghormati Anda, tetapi karena mereka takut kehilangan sesuatu atau takut dimarahi. Pesan yang tertanam, anak belajar bahwa kekuasaan datang dari ancaman dan paksaan. Begitu ancaman itu hilang, misalnya saat Anda tidak ada, perilaku buruk akan muncul kembali. Ancaman merusak hubungan. Ia menggeser fokus dari belajar bertanggung jawab menjadi strategi menghindari hukuman. Solusi jitu, ganti ancaman dengan pilihan dan konsekuensi alami, penerapan logis. Contoh ancaman, kalau kamu tidak makan sayur, kamu tidak boleh nonton TV. Ganti dengan pilihan atau konsekuensi. Kamu punya pilihan, makan sayur sekarang agar tubuhmu kuat dan dapat waktu cerita, atau tidak makan dan waktu cerita hangus karena tubuhmu belum siap. Pilih mana? Ini mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan pengambilan keputusan bukan hanya ketakutan pada kekuasaan Anda. Dulu saat kamu kecil, kamu lebih penurut. Atau, lihat ini, kenapa dia bisa dapat nilai 100, sedangkan kamu tidak? Perbandingan, bahkan membandingkan anak dengan versi dirinya yang lebih muda, adalah pembunuh semangat yang sangat kejam. Perbandingan adalah cara pasti untuk membuat anak merasa tidak pernah cukup baik. Dampak psikologis. Anak sensitif memproses perbandingan sebagai penolakan total terhadap diri mereka saat ini. Mereka merasa perjuangan dan upaya yang mereka lakukan untuk tumbuh, meskipun itu sulit bagi mereka, tidak diakui. Perbandingan menumbuhkan kecemburuan terhadap saudara kandung atau teman sebaya, dan kecemasan kinerja atau anxiety performance. Solusi jitu, fokus pada perkembangan individu. Ganti dari dulu kamu lebih baik, menjadi, mama atau ayah lihat kamu sedang menghadapi tantangan baru sekarang. Mari kita hadapi ini bersama. Ganti lihat ini, menjadi,
Target kita adalah dirimu hari ini. Sejauh mana kamu sudah lebih baik dari dirimu yang kemarin? Itu yang paling penting. Tujuan Anda bukan menciptakan anak yang selalu menang, tetapi anak yang mau terus mencoba dan yang mengerti bahwa satu-satunya perbandingan yang sehat adalah dengan dirinya sendiri di masa lalu. Kita telah mengidentifikasi racun terbesar. Di bagian terakhir ini, kita akan mengungkap 3 pengganggu intim yang merusak kepercayaan, kejujuran emosional, dan membuat anak lelah berada di dekat kita. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua yang sangat vokal dan bersemangat. Anak Anda sedang bersemangat bercerita, dan Anda memotongnya di tengah jalan untuk mengoreksi fakta, detail, atau tata bahasa. Atau Anda memotong karena merasa ide anak tidak relevan. Saat Anda memotong, Anda merampas rasa kepemilikan anak atas cerita atau gagasannya. Anda mengirim pesan, "Suaramu kurang penting daripada kebenaranku." Hal ini memadamkan semangat anak untuk berkomunikasi, berekspresi, dan berpikir kritis. Ia belajar bahwa cara terbaik untuk menghindari diinterupsi adalah diam. Solusi jitu, terapkan mendengarkan aktif atau active listening. Biarkan anak menyelesaikan ceritanya, bahkan jika itu melenceng atau tata bahasanya salah. Tunjukkan ketertarikan dengan anggukan dan kontak mata. Koreksi tata bahasa bisa dilakukan jauh setelah momen koneksi selesai. Koneksi lebih penting daripada koreksi. Cepat minta maaf sekarang, atau peluk bibi, ayo cepat. Memaksa permintaan maaf atau pelukan ketika anak belum siap atau tidak menginginkannya adalah kesalahan besar. Anda mengajarkan anak untuk memalsukan emosi dan mengabaikan batasan-batasan tubuhnya. Dampak jangka panjang, anak belajar bahwa penampilan sopan lebih penting daripada ketulusan. Mereka belajar bahwa tubuh mereka bukan milik mereka sendiri dan harus memenuhi tuntutan sosial. Ini merusak integritas emosional mereka. Solusi jitu, modelkan ketulusan dan hormati batasan. Saat anak bersalah, fokus pada tanggung jawab dan empati, bukan kata maaf yang kosong. Katakan, "Kamu tidak harus minta maaf sekarang, tapi mama mau kamu pikirkan bagaimana perasaan adikmu. Ketika kamu siap, kita akan bicara bagaimana kamu bisa memperbaikinya." Untuk kasih sayang, ajarkan anak berkata, "Terima kasih atas pelukannya, tapi aku belum siap." Anak menumpahkan susu. Reaksi Anda, "Nah, lihat kan, makanya kamu harus hati-hati. Ini adalah pelajaran hidup tentang tanggung jawab." Tidak semua hal butuh khotbah. Dampak kelelahan, anak merasa kelelahan emosional. Mereka merasa selalu dihakimi dan di bawah mikroskop pengajaran. Teachable moment yang berlebihan merampas momen kemanusiaan dan kehadiran yang murni. Solusi jitu, gunakan aturan 80/20. 80% respons Anda harus berupa tindakan, solusi, atau kehadiran yang tenang. 20% sisanya baru berupa pelajaran. Saat susu tumpah, cukup katakan, "Susu tumpah, mari kita ambil lap." Kadang kehadiran dan tindakan Anda jauh lebih powerful daripada 1000 kata-kata khotbah. Menghentikan 3 pengganggu intim ini akan memastikan anak Anda merasa dihormati, jujur secara emosional, dan nyaman berada di sisi Anda. Ayah bunda, kita telah mencapai akhir dari kebenaran yang menyakitkan ini. Anda baru saja melihat 7 kesalahan fatal yang secara diam-diam menjauhkan hati anak Anda. Ingatlah, Anda bukan orang tua yang buruk. Anda hanya tidak sadar. Kesalahan ini terjadi karena kita mencintai terlalu keras, tapi mungkin dengan cara yang salah. Pesan kunci untuk Anda hari ini, hentikan label. Jangan biarkan kata-kata Anda menjadi takdir negatif. Koreksi perilaku, bukan identitas. Akhiri cinta bersyarat. Jangan pernah tarik kasih sayang saat anak gagal. Jadilah tempat aman mereka, tanpa syarat. Hadir sepenuhnya. Beri anak Anda 5 detik perhatian penuh. Koneksi lebih penting dari koreksi.
Mulai hari ini, mari kita ubah jarak senyap itu menjadi kedekatan abadi. Tujuan kita bukan menciptakan anak yang patuh karena takut, tapi anak yang tangguh, penuh kasih, dan menghargai dirinya sendiri. Jika video ini menginspirasi ayah bunda, saya mohon 2 hal. Tulis di kolom komentar. Tulis janji Anda untuk anak. Saya berhenti melabeli dan siap meminta maaf. Mari kita bangun komunitas orang tua yang rendah hati. Bagikan video ini, jadilah agen perubahan. Share video ini ke semua grup parenting Anda. Bantuan Anda bisa menyelamatkan hubungan orang tua anak yang sedang diambang kehancuran. Terima kasih karena telah berani menghadapi kebenaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjadi pahlawan yang belajar bagi anak Anda.